Di antara penyakit-penyakit hati itu ada namanya penyakit-penyakit yang sangat krusial, penyakit-penyakit yang sangat parah, yang kemudian dinamakan oleh para ulama-ulama tazkiyah itu dengan istilah sumumul qulub, racun-racun hati. Dan ini saya juga sudah membahasnya detail. Masing-masing dari racun-racun hati itu detail saya bahas ada 4. Yang pertama adalah fudulul kalam, racun hati. Ini begitu kita masuk menikmati racun ini, sesuatu ini meracuni hati kita. Namanya berlebihan dalam berbicara, banyak ngomong, banyak ngoceh. Ya, hati-hati dengan mulut kita, dengan pembicaraan kita. Ada istilah dalam bahasa kita, mulutmu harimaumu. Salah kita menempatkan pembicaraan, menerkam kita. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia juga di saat kita bisa menjaga lisan kita. Ini panjang, saya tidak akan bahas lagi di sini. Silakan dilihat lagi tentang racun hati yang pertama. Namanya banyak bicara. Yang kedua adalah fudulun nazar, mengumbar pandangan mata. Ini juga mengumbar pandangan mata, melihat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga meracuni hati kita, baik langsung ataupun tidak langsung. Ya kalau langsung ya kita ngelihat bagaimana lawan jenis di lapangan, ya, dan kita menikmati, itu langsung membuat hati kita sakit dan bahkan teracuni, bukan hanya sakit, racun. Saudara tahu, para pemirsa tahu, racun itu kalau sudah masuk ke dalam tubuh itu tidak bisa hanya diobati begitu saja. Kita perlu datang ke dokter spesialis ahli bedah namanya itu, karena khawatir racun itu sudah menyebar kemana-mana. Dikasih suntikan antibiotik yang cukup tinggi untuk memberikan antibodi yang kuat buat kita. Kemudian setelah itu sembuh, datang lagi ke dokternya, diperiksa, takut nanti ada membengkak, dibongkar lagi itu, diobati lagi. Nah begitu sembuh total, tidak akan bisa balik para pemirsa. Nanti akan ada bekas jahitannya itu. Jadi artinya racun ini kalau sudah masuk ke dalam tubuh manusia, walaupun hilang sembuh, tapi ada bekasnya. Nanti sekali waktu akan kumat lagi itu, ya, akan terjadi lagi. Na'udzubillah wal iyadzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya fudulun nazar, ya, atau yang tidak langsung, ya lewat ini, lewat HP ini. Saya tidak tahu ini bagaimana. Katanya di lewat HP ini berbagai macam masalah bisa kita lihat. Ini kan fudulun nazar tidak hanya lawan jenis, tapi juga melihat lewat WA kita tentang gosip, tentang fitnah yang berseliweran, viral kemana-mana, yang tidak jelas. Mata kita juga melotot, melihat, mengotori hati kita, bahkan meracuni hati kita. Apalagi melihat tontonan-tontonan di YouTube, terutama ya di YouTube. Yang saya tahu itu di YouTube yang paling banyak kemudian merusak kedua mata kita ini. Ini panjang lebar sudah saya bahas sebenarnya di pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah yang ketiga adalah racun hati yang namanya fudul ta'am, banyak makan. Ya, banyak makan ini biasanya orang kalau banyak makan malas beraktivitas, termasuk juga malas beribadah. Ya, orang kalau banyak makan paling tidak punya sensitivitas, tidak punya kepekaan terhadap sekitarnya, karena dia terbiasa makan enak. Ini yang halal, tapi berlebihan dilarang. Tidak ada bejana, kata Nabi, yang paling dibenci oleh Allah, syarran min batni, yang lebih buruk daripada perut yang diisi kenyang dengan sesuatu yang halal. Lalu bagaimana kalau kemudian apa yang kita makan tidak jelas halal haramnya, terus kenyang lagi dengan sesuatu yang syubhat dan haram? Wah, itu sempurna untuk meracuni hati kita. Sering saya dapati, termasuk saya secara pribadi, ya, kalau malam makan itu subuh terasa berat memang.
makan berlebihan, itu subuhnya malas. Jangankan bicara tahajud, salat subuhnya pun yang wajib terasa berat bagi kita. Tapi kalau kemudian kita makan ala kadarnya, apalagi malam, seumur-umur saya sudah di kepala 5 seperti ini, ya itu harus ada kehati-hatian. Ya, kurangi pola makan kita. Kita harus tahu berapa sih kebutuhan fisik kita dalam mengkonsumsi makanan ini. Berlebihan juga jadi penyakit. Ketika jadi penyakit lewat makanan ini, apa yang terjadi? Ya, sakit akhirnya kan. Ketika sakit lewat makanan ini, kita tidak bisa salat berjamaah di masjid. Ketika kita kemudian sakit karena masalah makanan, kita tidak bisa sempurna membaca Al-Quran, dan begitu seterusnya. Ini dampak dari kita berlebihan dalam mengkonsumsi makanan, apalagi kemudian makanan yang tidak jelas sumbernya itu, halal haramnya tidak jelas masuk ke dalam tubuh kita. Silakan lihat satu pertemuan khusus saya membahas masalah ini. Kemudian juga para pemirsa yang dimuliakan Allah, yang terakhir adalah racun hati yang keempat adalah fudul al-mukhalatah, salah dalam pergaulan, dalam interaksi sosial kita. Hati-hati memilih teman. Teman kadang-kadang juga meracuni hati kita. Dan kita bisa melihat sejauh mana kualitas agama kita. Kalau bahasa Nabi itu al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu kualitas agamanya sangat bergantung dengan siapa dia bersahabat. Ya, bersahabat dengan orang baik, bersihlah hati kita. Kita jadi orang baik. Bersahabat dengan orang tidak baik, maka terkotorilah, teracunilah hati kita. Ya, maka pandai-pandailah, falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah, kata Nabi, selektiflah kalian dalam memilih sahabat ini. Ini panjang, ada sahabat, ada dua, ada sahabat yang abadi, istri kita sendiri atau suami. Banyak istri yang salihah, wanita yang saleh begitu kawin dengan laki-laki yang tidak benar, jadi rusak hatinya. Begitupun kebalikannya, laki-laki yang saleh, yang baik berjumpa dengan perempuan yang na'udzubillah, ya, yang bermasalah, maka berubah pula sikap laki-laki ini. Nah, ayo kita cari pasangan juga harus hati-hati biar hati kita terjaga dalam kehidupan ini. Tentu juga sahabat tempo-tempo yang kedua adalah sahabat-sahabat yang kita jumpa di lapangan, jumpa di pekerjaan, jumpa di masjid. Nah, ini kita juga harus pandai-pandai memilih dengan siapa saya bersahabat ini, karena itu punya pengaruh yang luar biasa terhadap kebersihan hati kita. Nah, 4 racun inilah yang akan mengotori, yang akan merusak ya hati kita. Perlu kita hati-hati dan mudah-mudahan kita dijauhkan semua dari 4 racun ini.